tempat ini maupun yang ada di rumah mengikuti melalui ruang virtual Zoom. Selamat pagi semuanya, Shalom. Bersyukur pagi hari ini dan juga yang di rumah yang mengikuti lewat Zoom. Bersyukur Tuhan Yesus sangat amat baik dalam kehidupan kita, dan pagi hari ini kita akan kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersekutu bersama-sama. Kita mau mengagungkan Dia. Kita akan menyanjung Dia sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya Raja dalam kehidupan kita. Dia sangat amat baik, Bapak Ibu, dan setiap musim kehidupan yang kita lewati, kita boleh mampu melewatinya karena Dia yang menguatkan kita, karena Dia yang berdaulat atas kehidupan kita sampai selamanya. Mari saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Engkaulah Tuhan. Now
segala hal yang kami perbuat, kami mau terus sanjung Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus. Sanjung Tuhan kita. Haleluya. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Sanjung Kau lebih dari yang lain. Pendeta Nelson Ginting untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Berdoa. Bapa di surga, Engkaulah yang terbaik, karena Engkaulah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal.
kasih yang tidak berhenti, kasih yang tidak habis, kasih yang melampaui segala dosa dan pelanggaran kami, kasih melampaui segala kekurangan dan keterbatasan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik, Engkaulah yang terus merangkul kami, menuntun, menguatkan kami, mengangkat kami. Engkaulah yang juga terus dengan sabar memberikan kasih sayang, pengampunan, pemeliharaan, dan itu nyata di dalam kehidupan kami. Dan bahkan ketika kami menjauh dari Tuhan, Engkau tetap menunggu kami sebagai seorang bapa, rindu bertemu dengan anaknya. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Kami mohon penyucian pengudusan dari Tuhan. Bila ada hal yang tidak berkenan atas diri dan hidup kami, karena kami datang beribadah kepadamu, supaya kami pun datang di dalam ketulusan dan kesucian. Karena itu ya Bapa, kami sudah siap, dan biarlah kiranya hati kami bergelora, biarlah kami digetarkan oleh Tuhan dalam persekutuan ini, jiwa kami semakin diangkat lebih dekat lagi kepada Tuhan, dan nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan di atas segalanya. Berkatilah semua hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini, dan seluruh peralatan yang kami pakai supaya Engkau jadikan menjadi alat-alat yang membuat hidup dan hidup kami diangkat untuk terus-menerus memuji menyembah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena itu akhirnya kami serahkan ibadah ini, dan jadilah ini semua di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dan bimbingan dari Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak pernah luput dari masalah pergumulan yang kita hadapi. Namun yang pasti Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan sukacita di tengah apapun yang kita hadapi. Dan saya rindu Bapak Ibu, jika ada yang ingin memberikan kesaksian, sebentar saya akan buka ruang kesaksian. Namun sebelumnya, mari kita angkat pujian Allah sumber kuatku. Tiada
Bapak Ibu, siapa yang mungkin mau membagikan cinta kasih Tuhan yang sudah dialami sepanjang minggu ini, sepanjang kehidupan Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau memberikan kesaksian, baik yang di tempat ini ataupun yang di rumah melalui Zoom. Saya persilahkan. Talia mungkin gimana nih? Yang di Zoom barangkali apakah ada? Ya udah, kalau mungkin belum ada. Oh, ada. Bisa kedengaran? Kedengaran Bapak. Selamat pagi Ya. Bapak. Barangkali mau memberikan kesaksian Bapak. Monggo Pak. Ya enggak, jadi saya minta maaf karena nggak bisa ke sana. Karena kan memang secara Ibu Yani kan sudah 2 kali di COVID. Tapi kan itu untuk mengamankan tentang COVID-nya. Tapi masalahnya kan patah di sininya. Jadi ada 2 bagian tangannya. Sehingga dia harus istirahat. Jadi nggak bisa seperti sebelumnya. Tapi nanti setelah 1 bulan, dia baru coba bawa mobil lagi. 3 bulan lah, bisa bawa mobil lagi. Jadi ini kan bulan ke-1. Terima kasih Bapak. Jadi, tolong doakan aja supaya, karena nggak mungkin kalau saya ke gereja tuh, kondisi dia seperti ini, saya nggak berani, nggak mau. Karena kurang enak. Saya ke gereja sendiri, sedangkan saya sendiri kan harus diantar pakai mobil juga. Nggak bebas naik motor lagi. Mungkin itu aja, tolong doakan. Ya Bapak, terima kasih. Kita pasti akan terus doakan kesehatan Bapak dan Ibu, khususnya Ibu juga, supaya Tuhan terus menjamah memulihkan kesehatan Bapak dan Ibu dalam nama Tuhan Yesus. Dan mungkin ada lagi yang ingin berbagi di tempat ini? Oke deh, kalau nggak ada, ya mungkin saya sedikit berbagi deh ya Bapak Ibu. Saya mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan keluarga saya, khususnya buat keadaan suami saya yang ya puji Tuhan semakin hari semakin baik. Sekalipun terakhir kali kontrol ke dokter menyarankan, sebenarnya bukan menyarankan sih, memberikan opsi untuk tes nuklir untuk melihat kondisi jantungnya, sel-sel jantungnya apakah masih hidup, karena beliau itu beberapa kali mengalami serangan jantung. Dan kalau memang masih berfungsi baik ya tidak akan dilakukan pemasangan ring, katanya gitu sih. Tapi kalau banyak yang mati sel jantungnya, akan dilihat lagi apakah pemasangan ring bermanfaat atau enggak. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, dan Dia yang sudah memakai dan memanggil suami saya percaya Dia juga tidak akan membiarkan suami saya dalam keadaan seperti itu terus. Tapi biarlah di dalam segala kelemahan yang mungkin dia hadapi, Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan dia. Dan juga buat Stanley juga ya, bersyukur selama beberapa bulan dia sekolah dan terapi tatap muka terus Bapak Ibu, karena memang muridnya sedikit di Happy Holy Kids. Puji Tuhan dia banyak mengalami perkembangan, sekalipun ya belum bisa berbicara seperti yang lain, tapi saya bersyukur sedikit demi sedikit progres Tuhan berikan. Dan saya memohon terus dukungan doanya dari Bapak Ibu supaya Stanley ya semakin hari boleh semakin mengalami perkembangan yang luar biasa. Itu aja sih. Terima kasih Bapak Ibu, dan kita akan lanjutkan ibadah kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur, ya gimana Pak? Ya. Mau sama sesuatu? Ya, Jadi monggo Pak. kalau untuk Alex, karena saya kirim alamat dokter Jakarta, memang dia ahli untuk dia periksa lebih baik daripada dipasang ring. Bahkan banyak orang ditolong oleh dia tanpa ring, dan itu biayanya murah, nggak mahal. Oh. Paling mahal itu cuma 1 juta
200 kalau nggak salah, paling mahal itu. Sedangkan biasanya itu cuma 650.000. Baik Bapak. Nanti Ya. saya akan kasih, dia dokter ahli, tinggal di Jakarta, dan dia tuh dari pagi sampai pagi lah istilahnya, orang yang setia pada Tuhan juga. Baik Bapak, terima kasih informasinya. Terima kasih, dan kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita bersyukur kita sudah ada di hari ke-16 di tahun 2022 ini. Dan saya percaya Tuhan akan terus menyertai kita, menjaga kita, melindungi kita. Kemarin ada gempa ya Bapak Ibu, nggak tahu kerasa atau enggak. Saya nggak kerasa, tapi bersyukur Tuhan tetap jaga kita semua ya, tidak ada apa-apa, dan Tuhan yang akan terus menjaga, melindungi kita, akan memberkati kita dalam hari-hari yang kita jalani. Mari kita angkat pujian ini, kita serahkan segala yang ada di depan kita, segala pergumulan kita percaya bahwa Allah yang akan terus berjalan bersama kita. Mari Bapak Ibu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari
bersyukur, berterima kasih Tuhan, benar bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah lewat dari hidup kami, kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami, dan kami bersyukur karena kami punya Allah, Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, di mana kami masih diberi kesempatan hidup, kami diberi kesempatan bernafas, kami diberi kesempatan untuk kami melakukan setiap hal dengan tubuh kami. Dan kami bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk kami beribadah pada hari ini. Dan terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong sehingga sungguh kami belajar dari Tuhan sendiri. Dan kami boleh diberikan keterbukaan pikiran kami, hati kami, diberikan kerendahan hati untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan untuk kami boleh terus bertahan di dalam Engkau. Untuk kami boleh terus melihat bahwa Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau yang ambil alih semuanya, dan kami mau menyerahkan untuk pewartaan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam kasih setiamu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat pagi semuanya. Iya. Berharap tenggorokan saya tidak mengganggu gitu ya, karena nggak tahu tadi pagi bangun tuh sakit banget buat nelen gitu ya. Tapi puji Tuhan tadi bisa enak menikmati pujian gitu ya di tempat ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan buka firman Tuhan pagi hari ini di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ayat yang ke-7, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Filipi ini kita sama-sama tahu merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, ayat-ayat yang ditulis oleh Paulus ketika ia ada di dalam penjara untuk sahabat-sahabatnya. Saya berpikir betapa seorang sahabat, seorang rekan, seorang teman itu bisa memberikan satu kekuatan, bahkan di dalam kondisi yang tidak mengenakan bagi Rasul Paulus, dia pun bisa menuliskan kata-kata, menuliskan ayat-ayat, menuliskan surat-surat yang tentu menjadi penghiburan dan juga kekuatan bagi sahabat-sahabatnya. Kalau kita melihat, sama-sama melihat, sebenarnya hidup Paulus itu adalah hidup yang paket lengkap. Misalnya kita makanan gitu ya, ada paket lengkap gitu ya. Tapi kita lihat bagaimana Rasul Paulus hidupnya, saya melihat adalah hidup yang paket lengkap. Kenapa? Karena dia orang yang di dalam hidupnya, perjalanan hidupnya itu luar biasa gitu ya. Dia mengalami apa yang namanya dia harus bekerja keras gitu. Bahkan untuk menghidupi dirinya, dia tidak bergantung kepada orang lain, dia tidak hanya menantikan belas kasihan dari orang lain atau pemberian dari orang lain, meskipun dia sebenarnya punya hak dan layak untuk menerima itu sebagai hamba Allah, tetapi dia tidak lakukan itu, dia bekerja untuk dirinya gitu ya. Dia juga mengalami dalam hidupnya itu mengalami penderitaan, iya.
Dia mengalami penderitaan. Dia seorang rasul yang besar, tetapi tidak menggaransi, tidak menjamin bahwa seorang rasul yang besar, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan besar buat Tuhan, kemudian hidupnya serba nyaman, hidupnya serba enak, hidupnya bebas dari yang namanya penderitaan. Enggak. Tetapi kita melihat bagaimana Rasul Paulus, dia mengalami penderitaan demi penderitaan di dalam hidupnya. Dan dia alami itu di dalam hidupnya. Bukan hanya itu saja, dia tidak selalu diterima. Dia adalah seorang rasul yang memberitakan firman Tuhan, mengasihi orang-orang yang dilayani, tetapi tidak selalu dia mendapatkan penerimaan. Berapa banyak dia mengalami penolakan, berapa banyak dia mengalami ancaman demi ancaman. Kita tahu bagaimana kehidupan Rasul Paulus mengalami ini. Tetapi hal yang luar biasa, saya melihat bahwa dengan paket lengkap hidupnya, dengan nano-nanonya yang dia rasakan di dalam kehidupan dia, bagaimana dia bisa memberikan satu penguatan dan menunjukkan bagaimana hidupnya adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita berpikir ataupun kita menganggap bahwa yang namanya bersukacita itu adalah ketika kita bisa tertawa, ketika kita bisa tersenyum. Dan ketika kita menangis berarti kita tuh nggak bersukacita gitu ya, karena memang sukacita itu identik dengan yang namanya kegembiraan. Sukacita itu identik dengan sesuatu yang menyenangkan seperti itu. Tetapi sukacita tentu lebih, kalau saya melihat sukacita itu lebih daripada yang namanya kegembiraan. Sukacita itu lebih daripada apa yang namanya kesenangan, gitu ya. Tetapi sukacita di sini, kenapa Rasul Paulus bisa menunjukkan satu sukacita di dalam hidupnya? Sukacita adalah bagaimana seseorang bisa merespon situasi sesulit apapun dan dia tetap memiliki satu pandangan yang positif dan tetap memiliki kebergantungan kepada Tuhan. Dia tidak menjadi patah, tidak menjadi kalah dengan situasi yang ada. Dan itulah sukacita di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, gitu ya. Paulus lebih memilih untuk mengucap syukur. Sukacitanya itu membuat dia memilih untuk mengucap syukur. Di sini dikatakan ayat yang ketiga, aku mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Allahku. Jadi ucapan syukur dia itu dia tujukan kepada Allahnya. Allah yang mana? Allah yang seperti apa? Allah yang sudah berbuat apa bagi hidup dia? Bagian apa yang Tuhan rasakan di dalam hidup dia sehingga dia bisa mengucap syukur? Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Jadi saya kalau melihat Rasul Paulus itu bisa menunjukkan ucapan syukur, rasa syukur itu untuk segala hal. Bahkan dikatakan ketika aku mengingat kamu. Mengingat siapa? Mengingat di sini yang mengingat kamu itu mengingat sahabat-sahabatnya, mengingat teman-temannya. Ketika dia ada di dalam penjara, dia merasa dia tidak sendiri. Karena meskipun tidak bersama-sama, tetapi dia punya teman, punya sahabat yang mendukung dia, yang mendoakan dia. Dan setiap kali aku mengingat itu, aku tuh mengucap syukur, kata Rasul Paulus. Karena kan yang terkasih, bisakah kita mengucap syukur untuk sesuatu hal yang kita punya di dalam hidup? Bisakah kita berkata, Tuhan aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat istriku. Tuhan aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat suamiku. Tuhan aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat anak-anak. Tuhan aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat orang tuaku. Tuhan aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat saudaraku, adikku, kakakku. Bisakah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mengucap syukur karena keberadaan mereka di dalam hidupku bukan sebuah kebetulan. Kadang-kadang mungkin kita merasa di dalam keluarga itu pasti ada gesekan gitu ya. Mungkin namanya anak-anak dengan orang tua pasti ada ya, pasti ada. Kadang-kala saya merasakan gitu ya, ada kadang-kala kekecewaan kita sebagai anak terhadap orang tua. Pasti ada, nggak mungkin enggak. Aduh kenapa sih si papa begini, aduh kenapa sih si mama gini gitu ya. Aduh kenapa sih ibu begini, bapak kenapa begini. Tapi kadang-kadang kita anak-anak juga lupa. Kalau kita berkata saya kecewa dengan orang tua dalam beberapa hal.
Tapi pernahkah kita berpikir bahwa kadang kala orang tua pun bisa kecewa terhadap kita sebagai anak-anak? Tapi Rasul Paulus ketika dia mengingat sahabatnya, dia berkata, mengingat orang-orang di dalam hidupnya, dia bisa berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat. Dia bisa mengingat, kenapa? Karena ada bagian yang tidak bisa dia lupakan di dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yuk kita mau menyimpan di dalam ingatan kita orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan dalam hidup kita. Ya. Mungkin Natali sekarang tidak selalu bareng ya, udah di Jakarta ya Natali. Mungkin nggak bareng lagi. Biasanya tiap hari selalu ada. Mungkin gangguin abangnya gangguin adiknya atau apapun itu. Tapi ada bagian yang terpisah ketika mengingat, dulu seperti ini. Ketika mengingat orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, bisakah kita mengucap syukur? Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, persahabatan itu penting bagi kehidupan Paulus. Tetapi dia juga mau menunjukkan bahwa bagi dia persaudaraan di dalam Kristus itu menghasilkan satu sukacita yang sejati. Ya. Mungkin teman-temannya bukan sedarah sedaging sama dia, tetapi bagaimana dia bisa mengucap syukur untuk mereka. Kalau orang lain, Paulus bisa mengucap syukur untuk orang lain di dalam hidupnya. Kenapa kita tidak bisa mengucap syukur untuk saudara? Yang Tuhan saudara, keluarga, yang artinya punya hubungan darah dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Filipi dikatakan, Paulus pernah berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katanya, dia mau menegaskan lagi. Dia sudah berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Enggak berhenti di situ, tapi dia tegaskan lagi, sekali lagi kukatakan. Artinya sesuatu hal yang dia ingin tekankan, dia lihat ini sesuatu yang penting. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Bukan bersukacita di dalam pekerjaan, karena pekerjaan bisa mengecewakan kita. Bersukacitalah bukan di dalam keuangan kita. Keuangan kita kadang-kadang bisa naik turun gitu ya. Bersukacitalah bukan di dalam pekerjaan ya. Tapi bersukacitalah di dalam Tuhan. Nah, ketika dia bisa berkata bersukacitalah karena ada ucapan syukur. Ketika dia berkata bersukacitalah ya, karena kita melihat bahwa tidak ada keluhan, tidak ada sungut-sungut ya. Saya tidak tahu seberapa berat kehidupan Rasul Paulus. Hidup di dalam penjara itu tentu tidak enak ya. Tentu tidak enak karena tidak bisa punya keleluasaan kemana-mana. Kita ngalamin hampir 2 tahun gitu ya. Dengan masa pandemi ini. Ada masa waktu awal-awal, kayak di penjara gitu ya. Mungkin uang punya, gak bisa pergi kemana-mana gitu ya. Mungkin uang punya, tapi terbatas kemana-mana. Dan itu tuh menjadi sesuatu yang menyulitkan buat kita. Dan Paulus pada saat itu ada di dalam kondisi yang tidak bebas. Di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20 di situ dikatakan, saya akan bacakan. Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih, kita sering berkata kepada rekan atau kepada teman, bersyukur. Mungkin kepada diri kita sendiri kita berkata, yuk kita bersyukur. Tetapi ketika kita bisa bersyukur itu, apakah yang kita ucapkan waktu kita berdoa, Tuhan aku mau bersyukur, misalnya doa untuk makanan ya, Tuhan aku mau bersyukur untuk makanan yang sudah tersedia hari ini misalnya. Tetapi ketika makan terus nggak enak misalnya yang dirasa ya, terus kita bilang nggak enak terus, atau mungkin kita komplain gitu ya, atau kita ngerasa makanannya apaan sih nggak enak. Kita berdoanya mengucap syukur. Tetapi kita marah dengan makanan yang tersedia yang ternyata tidak sesuai dengan rasa kita gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seiring seirama ketika kita berkata mengucap syukur, maka tindakan ucapan syukur itu juga harus menyatakan kata-kata atau menunjukkan bahwa kita memang bersyukur.
Paulus memilih untuk mengucap syukur daripada dia bersungut-sungut. Saya ingat betul pada masa ketika waktu saya masih mengajar di SD gitu ya, tiba-tiba ada bukan peraturan ya, instruksi harus mengerjakan, kalau sekarang mungkin RPP gitu ya, buat silabus dan semuanya itu pokoknya tuh dalam 1 tahun, dan itu harus dikumpulkan ke dinas, pokoknya yang biasanya tidak gitu ya. Jadi pekerjaan itu numpuk, wah semua guru stres gitu ya, termasuk saya juga, aduh banyak banget gitu ya. Apalagi saya itu sebenarnya orangnya yang nggak terlalu suka dengan administrasi gitu ya, di lapangannya menikmati tapi administrasinya aduh bergumul berat gitu ya. Nah tiba-tiba harus ada instruksi gini, semuanya pada ngeluh, semuanya ngedumel, kan itu dia harus diselesaikan dalam beberapa hari gitu ya. Saya masih ingat betul, yang satu gini, yang satu bilang dasar pemerintah begini, pokoknya banyak lah ya keluhan-keluhan muncul. Saya juga sempat, aduh kacau banget gitu ya. Tapi kemudian mulai Tuhan mengingatkan, kamu bersungut-sungut itu pekerjaan kamu gitu ya. Kamu ngedumel sendiri, kan itu memang pekerjaan guru. Terus Tuhan mengingatkan gini, sekarang kalau kamu ngedumel, kamu tuh tambah kesel gitu, tambah nggak enak. Tapi pekerjaan itu tetap harus dikerjakan, jadi double. Jadi Tuhan ingatkan, ya udah kerjakan aja, bersyukur aja masih ada pekerjaan. Oh baiklah Tuhan. Ya jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kadangkala gitu ya, kita memilih untuk ngedumel, memilih untuk bersungut-sungut, memilih untuk mengeluh, daripada kita memilih untuk menjalaninya sebagai satu bagian bahwa kita mengucap syukur karena kita masih bisa menjalani itu gitu ya. Karena kalau kita memilih, tentu lebih banyak kita mudah untuk bersungut-sungut dan ngedumel daripada mengucap syukur. Seperti tadi saya katakan di ayat yang ketiga, Paulus berkata, tiap kali aku mengingat, tiap kali aku berdoa. Terus kemudian dikatakan juga karena persekutuan. Ayat yang kelima, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Artinya ada satu kesetiaan yang Rasul Paulus lihat dari jemaat di Filipi. Ada bagian yang terus bertahan gitu ya. Saya bukan mau ikut-ikut Rasul Paulus, tetapi kalau saya mengingat jemaat Menara Pengharapan, saya harusnya bersyukur dan mengucap syukur ya, bisa bersama-sama dengan saudara-saudara di sini sampai sekian lama. Nah, di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ketiga juga Rasul Paulus berkata dia bersyukur untuk iman Timotius, ya, anak rohani dia. Artinya dia melihat satu pertumbuhan, satu kedewasaan rohani yang dimiliki oleh Timotius. Semua yang berkaitan dengan Kristus, Rasul Paulus mau menunjukkan semua yang berkaitan dengan Kristus, dia mau mengatakan, aku mengucap syukur. Semua yang berkaitan dengan Yesus Kristus, dia mau berkata, aku mengucap syukur, aku mengucap syukur, aku mengucap syukur. Dan kalau kita lihat pada saat ini, tentu ketika kita juga melihat semua yang berkaitan dengan Kristus, tentu kita bisa mengucap syukur. Ya. Ada begitu banyak kesaksian dalam hidup kita. Saya seringkali mendengar kesaksian di sini gitu ya, dengan saudara-saudara semua, bahkan kesaksian yang tak terkatakan pun gitu ya, ketika dengar cerita-cerita di luar mimbar ini, betapa luar biasa Tuhan bekerja, luar biasa gitu ya. Kita jemaat kecil, tetapi satu persatu Tuhan itu tunjukkan, satu persatu itu Tuhan tuh nyatakan sesuatu yang besar. Ya. Tapi kalau kita melihat apa yang Tuhan kerjakan itu kita melihatnya kecil, maka kita akan melihat kasih setia Tuhan juga kecil rasanya. Tapi kalau dalam hal yang sederhana kecil kita melihat kasih setia Tuhan melimpah, maka kita bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan kerja. Ya. Semua yang berkaitan dengan Kristus, dia mau mengucap syukur. Dan dia berkata, di luar Tuhan, semuanya itu aku anggap sampah. Sampah itu bau, sampah itu sesuatu yang harus dibuang. Sampah itu tidak perlu untuk disimpan. Sampah itu tidak perlu untuk dijaga. Sampah ya dibuang. Di luar Kristus, sesuatu yang menghabiskan energi,
sesuatu yang nggak penting bagi Rasul Paulus, dia mau buang itu. Karena bagi dia fokusnya adalah pada Kristus. Dan Paulus memilih ketika dia fokusnya kepada Kristus, ketika dia melihat Kristus di dalam hidupnya, yang hidup di dalam hidup dia, maka dia memutuskan untuk mengucap syukur. Bersungut-sungut ada alasan, ngedumel ada alasan, iya. Bahkan listrik mati pun kita kadang-kadang otomatis ya, mati, aduh gimana sih, aduh PLN gimana sih, PLN yang disalahin misalnya ya. Atau misalnya gas habis, terus nggak ada gitu ya, kita mau beli gas nggak ada, siapa yang disalahin, gimana sih pemerintah ya, atau apa aja ada. Kita banyak mengambil keputusan untuk ngedumel, bisa banget gitu ya. Anak misalnya gitu ya, disuruh apa gitu ya, disuruh sesuatu misalnya membeli sesuatu, kemudian berlama-lama, kita bisa ngedumel, iya bisa ngedumel gitu ya. Mungkin waktu anak-anak masih kecil disuruh mandi susah gitu ya, disuruh mandi aja susahnya minta ampun. Ada begitu banyak alasan kita untuk ngedumel, iya. Di dalam pekerjaan pun iya. Ketika mungkin pimpinan rasanya ya nggak melihat pekerjaan yang kita sudah kerjakan dengan baik. Ada begitu banyak alasan untuk kita ngedumel, untuk kita menggerutu, banyak banget. Tapi ada juga begitu banyak alasan untuk kita bersyukur. Untuk kita bersyukur banyak banget alasannya Bapak Ibu, banyak banget. Gitu. Sangat banyak. Hal yang sederhana untuk kita bersyukur. Bahkan untuk masih ada air minum yang bisa kita minum pun kita sebenarnya bisa bersyukur untuk itu. Bapak Ibu pernah nggak bersyukur untuk jari-jari yang Tuhan kasih? Bayang nggak sih? Terus ini teh kayaknya kalau kita hari-hari ya biasa, ini teh ya normal gitu kan. Jadi ada jempol, ada telunjuk, ada kelingking, ada semua lengkap. Tapi kebayang nggak sih kalau seandainya semua jari-jari ini teh jempol? Coba kalau semuanya jempol, bisa nggak pasang kancing? Jempol dengan jempol coba pasang kancing. Susah nggak? Susah. Sebenarnya kita bersyukur kenapa? Karena Tuhan itu detail dengan hidup kita, ya. Bahkan jari aja dia buat ada telunjuk, ada jempol yang bisa berpadu padan untuk memasang kancing. Bayang ya. Hal yang sederhana kita banyak bisa bersyukur. Ada begitu banyak alasan. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mengucap syukur pun ada alasannya, dan mari kita sama-sama memilih untuk mengucap syukur. Meskipun mungkin kita kadang-kala ngedumel, kadang-kadang bersungut-sungut, tapi kita harus lebih perbanyak mengucap syukurnya. Cari hal yang baiknya. Israel punya catatan yang buruk ya tentang bersungut-sungut, betul nggak? Ya, waktu di Mesir dia sungut-sungut, nggak ada makanan lah, nggak ada minuman lah, Tuhan beginilah, Tuhan begitulah gitu ya. Waktu dikejar musuh, begitu banyak banget sungut-sungutnya bangsa Israel. Sungut-sungut sebenarnya ataupun ngedumel itu biasanya lahir karena ketidakpuasan, karena kita tidak dapat apa yang kita harapkan, atau kita tidak pada kondisi yang seharusnya, gitu ya. Apa yang kita inginkan tidak tercapai, atau mungkin sungut-sungut atau ngedumel ketika kita juga melihat orang lain lebih berhasil dari saya, ya, atau ketika kita diperbandingkan dengan orang lain, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita bisa menggerutu. Tetapi sebenarnya kita mau sama-sama melihat apa yang kita dapatkan ketika kita ngedumel. Apa yang kita dapatkan ketika kita menggerutu? Rasanya biasanya hanya panas hati, yang kita dapat hanya kekesalan, ketidakpuasan. Terus nanti ujung-ujungnya, kenapa sih Tuhan kok kayak begini gitu ya? Mempertanyakan atau komplain terhadap Tuhan itu bukan hal yang salah. Tetapi bagaimana kita merespon kebaikan Tuhan itu jauh lebih baik. Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-10, mungkin satu orang bisa bacakan. 1 Korintus pasal yang 10 ayat yang ke-10. Ada?
1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka binasa oleh malaikat maut. Iya, terima kasih. Janganlah, saya menggarisbawahi yang ininya ya, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Artinya ada orang-orang yang memang tanda petik ya kerjaannya, kesukaannya itu bersungut-sungut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari hari ini saya diingatkan, kita semua diingatkan. Semua sama-sama ada alasannya. Bersungut-sungut menggerutu ada alasannya, tetapi mengucap syukur pun ada alasannya. Ketika kita diperhadapkan pada pilihan itu, maka kita bisa memilih jauh yang lebih bijaksana, ya, yang jauh yang lebih baik dan sebenarnya lebih menyegarkan kita, yaitu kita mengucap syukur. Kisah di dalam Matius juga dikatakan bagaimana Matius 20 ayat yang ke-12, orang yang tidak puas dengan upah yang dia terima, gitu ya. Petrus di dalam di dalam Injil di situ dikatakan di Matius pasal 19 ayat yang ke-27 juga dikatakan Petrus, dia katakan, aku sudah meninggalkan semuanya, tapi apa yang aku dapat? Ya. Ada banyak alasan Paulus untuk bersungut-sungut, tetapi dia memilih untuk bersyukur, untuk bersukacita. Jadi kita pun sama. Kita sama-sama punya alasan untuk bersungut-sungut, tetapi mari kita memilih untuk kita lebih bersyukur, gitu ya. Karena semua dikatakan, semua pemberian yang baik datangnya dari, semua hal yang baik datangnya dari, ya. Kita sama-sama melihat bahwa apa yang Kristus kerjakan, karya Kristus di salib itu menjadi bagian yang tidak digantikan, ya. Yuk hari ini sama-sama kita belajar, ya. Renungan pada pagi hari ini, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semua bahwa Tuhan cukup sebenarnya dalam hidup kita, ya. Saya beberapa waktu ini ngobrol sama sama teman gitu ya, yang dia merasa khawatir gimana ya dengan kondisi begini, khawatir dengan ekonomi, khawatir dengan keuangan gitu ya. Karena tentu semuanya karena pandemi ini semua terganggu gitu ya. Kemudian saya berkata, mungkin kamu punya kekhawatiran dalam bidang keuangan, saya bilang gitu. Tetapi saya punya kekhawatiran, mungkin ketakutan dalam hal yang lain. Tetapi kalau dalam hal finansial, saya katakan jujur saya nggak pernah merasa khawatir atau nggak pernah merasa takut. Kenapa? Karena apa yang Tuhan Yesus kerjakan dengan finansial saya, bahkan sangat-sangat jelas ketika saya berada di Jogja gitu ya, jauh dari keluarga, itu tuh luar biasa. Dan saya sangat percaya itu sangat teruji di dalam hidup saya. Dan saya memang merasakan gitu ya, ngerasain kurang, iya kurang gitu ya, ngerasain cukup ya cukup, ngerasain berlebih, iya berlebih, pernah mengalami itu semua. Tapi ini menjadi bagian di mana apa yang Yesus kerjakan itu sesuatu hal yang tidak bisa tergantikan, ya. Kita bisa punya alasan untuk menjadi ngedumel gitu ya, untuk ngedumel. Tetapi mari kita sama-sama belajar bahwa ada begitu banyak hal yang kita bisa syukuri di dalam Tuhan. Kristus Yesus enough. Kristus cukup buat hidup kita. Karena Dia sumber dari segalanya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih Tuhan. Karena hari ini kembali kami diingatkan, ada begitu banyak alasan untuk kami tidak mengucap syukur. Tetapi kami boleh memilih menggerutu dan mengeluh, bahkan kami bersungut-sungut. Ada begitu banyak hal yang menjadi harapan kami Tuhan. Ada begitu banyak hal yang menjadi keinginan kami, yang kadangkala kami tidak bisa menggapai dan mencapainya. Tapi hari ini kami kembali diingatkan bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada kami semua. Firman Tuhan mengingatkan kami semua. Bahwa bagian untuk mengucap syukur bukan hanya ketika kami mengatakan dengan kata-kata, aku mengucap syukur. Tetapi bisa kami buktikan, kami tunjukkan dengan tindakan kami Tuhan. Bagaimana kami bisa merespon setiap hal yang boleh kami alami dengan baik. Dan biarkan kami belajar untuk terus bersyukur. Melihat hal yang positif di dalam hidup kami, melihat hal yang baik dalam hidup kami, melihat hal-hal yang Tuhan kerjakan dan Tuhan berikan dalam hidup kami.
Kami bisa mensyukurinya itu Tuhan. Kalau sampai saat ini kami masih bisa menikmati pekerjaan kami masih bisa bersama-sama dengan keluarga, kami masih bisa bersama-sama dengan teman-teman kami masih bisa bersama-sama dengan orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kami masih bisa menikmati makanan, kami masih bisa menikmati pakaian, kami masih bisa menikmati jalan-jalan, kami masih bisa menikmati kebersamaan, kami bisa menikmati banyak hal, kami masih bisa menggunakan semua anggota tubuh kami untuk apa yang harus kami kerjakan. Tuhan, biarkan kami boleh melihat hal yang sederhana, hal yang terkecil sekalipun untuk menjadi alasan bagi kami bisa bersyukur. Tuhan, tolong kami, bantu kami Tuhan, karena begitu banyak godaan, begitu banyak pengaruh di sekitar kami yang akan membuat kami, menarik kami untuk kami boleh bersungut-sungut dan tidak puas dengan hidup kami. Tetapi biarkan kami Tuhan melihat kepada karya Tuhan di kayu salib. Ketika Engkau memberikan hidupmu, nyawamu bagi kami, maka itu adalah ucapan syukur terbesar yang seharusnya kami bisa berikan bagi Tuhan. Hal yang terbesar Tuhan berikan bagi kami. Maka hal-hal di luar itu Tuhan, di luar masalah dosa, maka kami akan menikmatinya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mari Tuhan, biarkan kami boleh terus menjadi anak-anak yang belum terus bertumbuh di dalam iman, karena kami boleh bersyukur. Dan iman kami boleh terus bertumbuh karena hidup kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami bisa merasakan kesedihan, kami bisa merasakan duka cita, kami bisa merasakan kesulitan, kami bisa merasakan pergumulan, kami bisa merasakan banyak hal dalam hidup kami yang tidak menyenangkan. Tetapi biarkan kekuatan Tuhan terus menopang kami dan membuat kami terus berpikir dan meyakini bahwa keberadaan Engkau dalam hidup kami membuat kami bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, berkati jemaat ini, berkati apa yang kami kerjakan. Kami terus menyerahkan Tuhan Yesus untuk seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus juga berdoa untuk gembala kami, Pak Yopi dan juga Ibu. Terima kasih untuk keberadaan mereka dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh mereka kerjakan bagi kami. Terima kasih karena mereka boleh Tuhan percayakan ada di dalam kehidupan kami. Dan kalau mereka sekarang di dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk pergi kemana-mana karena masalah kesehatan, mari Tuhan, Engkau yang hadir bagi mereka, Engkau yang menguatkan mereka. Biarkan baik ibu ataupun bapak boleh terus mendapatkan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan kehidupan Bapak Gembala dan Ibu ke dalam tangan Tuhan dan juga keluarga. Sekali lagi kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Pendeta Ade Sri Rejeki yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus akan terus memberkati dan menyertai Pendeta Ade dalam segala aktivitas yang dikerjakan. Dan berbahagialah kita yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya saya memohon dengan kasih kepada Saudari Natalia untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Engkau untuk setiap firman yang telah berkati firman ini Tuhan agar nyama di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan ini agar dapat dipergunakan untuk pengabaran Injil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Mari kita angkat pujian ini. Persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu.
kepada hambanya yang akan menyampaikan warta, saya persilahkan. Ayo. Ya, selamat siang Bapak Ibu, salam. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Nah, ini tunggu dulu Pak Pur setel-setel nih. Soalnya tubuh saya dengan Bu Ade berbeda. Ya, terima kasih Pak Pur. Terima kasih Bu Ade buat firman Tuhan. Ya, baik. Kita kali memang harus belajar cari cara untuk bersyukur ya. Pasti ada ya. Pasti ada yang harus kita bisa syukuri. Ya, terima kasih Bu Ade untuk firman-Nya, Tuhan berkati. Terima kasih untuk Bu Mai, 2 kali ya. Yang kedua kali ya puji Tuhan. Dua kali mimpin pujian. Syukur. Ya, yang lain-lain juga bersyukur, saya bersyukur anak-anak bisa terlibat juga. Ya, satu pergumulan juga bagaimana supaya semua bisa melayani. Ya, tapi yang kecil kabur nih. Ya, terima kasih untuk semua, Tuhan memberkati. Untuk Tio juga selalu setia, Indri yang selalu beres-beres, Pak Pur tuh. Habis ini biasanya Pak Pur sekitar jam 2, jam 3 sudah upload langsung ya. Terima kasih untuk Pak Pur. Untuk pengorbanannya, ya waktunya semua. Saya kira Pak Pur ya cukup mendukung kita ya dalam pelayanan ini. Baik Bapak Ibu, kita akan lihat warta. Persembahan kita minggu lalu total semua 480.000 ya, Tuhan memberkati. Ini laporan ya, laporan per 1 Oktober ya 2021, 31 Desember 2021, akhir tahun lalu ya. Bapak Ibu bisa lihat semua saldo yang mana nih? 187.000 juta kan ya. Puji Tuhan, sebentar lagi terwujud. 187.150 buku kas. Ya Bapak Ibu bisa lihat lah itu ya, semua di situ tuh. Ya. Jadi ini saldo awalnya kita lihat itu cukup besar tuh, tapi sekarang masih lumayan nih. Tapi 3.394.000 ya. Ya 3 juta. Ya terima kasih. Ya artinya bahwa Tuhan terus pelihara gereja ini ya, walaupun dalam kondisi kita yang jumlah kita tidak begitu banyak ya, tapi kita puji Tuhan. Bapak Ibu ya inilah supaya Bapak Ibu bisa lihat, silakan dukung. Kalau Bapak Ibu punya rezeki, jangan katakan rezeki lebih lah. Rezeki itu bisa kita yang melebihkannya. Maksud saya ya kita bisa mengirit pengeluaran untuk bisa membantu orang lain. Itu saya terapkan dalam hidup saya. Saya tidak pernah jajan. Saya selalu katakan pada anak-anak, lebih baik pelit bagi diri sendiri, yang penting bisa membantu orang lain. Ya tapi itu hanya saya lah, itu beda lagi yang lain. Baik Bapak Ibu, kita lihat ya yang berulang tahun sudah lewat ya, saya Sandra belum, besok ya, 2 hari, besok 2 hari lagi ya. Selamat ulang tahun ya buat yang berulang tahun, buat Sandra juga. Kita terus dukung dalam doa ya pelayanan Sandra. Kita lanjutkan. Ya ini yang bertugas minggu depan, Bapak Ibu bisa lihat ya. Siapa-siapa yang bertugas, ya semua ada ya. Baik, kita lanjut. Ya khotbah Pak Yopi bisa kita dengar. Ya bagi yang tidak ke gereja barangkali. Setiap minggu pagi, ya pukul 9 di Radio Cepi. Ya, kita lanjut. Ini yang menjadi pokok doa kita doakan terus COVID karena sekarang melonjak lagi dengan varian baru yang kita dengar. Ya Bapak Ibu bisa ya lihat, ini saya kira doa yang sudah umum ya, udah biasa kita lakukan. Ada yang lain?
Sudah? Bagaimana perkembangan Pak Pudan? Ditindak yang ke-25 kali. Bolak-balik Tarutung nih. Oh. Oke, kita terus doakan ya Bapak Ibu ya. Umur berapa Bu? 47 ya. Oh ya, ya, baik-baik. Ya Bapak Ibu, bawa dalam doa juga dia di rumah kita masing-masing. Kita harus belajar prihatin kepada sebetulnya siapapun ya, yang bukan hanya terbatas pada lingkungan kita, karena kita disuruh oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Jadi ya, doa paling mudah untuk bisa kita kerjakan. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur kepadamu untuk ibadah kami pagi hingga siang hari ini. Tuhan menolong kami dan bahkan kembali mengingatkan kami agar kami selalu mencari alasan untuk bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur karena kami diingatkan juga. Kami berdoa supaya Engkau terus berkati hamba-Mu Bu Ade. Engkau terus topang, tolong dia, kuatkan dia dalam semua tugasnya sebagai guru dan juga pelayanan. Tuhan juga campur tangan dan juga untuk kuliahnya. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang lain yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kami bersyukur buat mereka yang selalu mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan di dalam kemampuan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, pada talenta-talenta mereka. Kami terus doakan supaya semuanya boleh berkembang dan semakin hari semakin maksimal dipakai oleh Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan supaya kami semua belajar untuk terlebih dahulu menyerahkan hidup kami secara total kepada Tuhan, supaya pelayanan kami itu adalah pelayanan yang sungguh-sungguh berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami juga saat ini berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami. Mohon belas kasihan Tuhan karena COVID sekarang melonjak lagi. Tolonglah ya Bapa supaya kami semua terus belajar untuk kembali lagi semakin mencoba untuk menjaga diri kami dan sesama kami dengan jalan kami mencoba memenuhi kembali protokol kesehatan dan juga apa yang dikerjakan oleh pemerintah supaya kami juga memberikan dukungan. Kami doakan supaya orang-orang yang sakit bisa terpapar ini bisa segera sembuh dan kembali kuatkan tenaga medis yang harus mengambil bagian yang banyak dalam hal ini, khususnya yang menangani COVID ini, dan juga seluruh rumah sakit dan staf karyawan di sana, agar Engkau juga menolong mereka supaya mereka terus bekerja keras, bersemangat, bersehati. Kami doakan bangsa kami supaya semakin kuat, makin teguh, ekonomi bangsa ini supaya bisa makin dipulihkan, dan juga Tuhan perbatasan wilayah negeri ini supaya tetap eksis kuat, tidak dicaplok oleh bangsa lain. Kami doakan bangsa-bangsa yang mengada-ngada supaya Tuhan menghentikan mereka. Biarlah kiranya Tuhan kemanusiaan itu lebih diutamakan daripada perebutan-perebutan yang sebetulnya bukan milik. Tuhan, kami juga berdoa supaya Engkau buat pemerintah kami tetap kuat di tengah-tengah begitu banyak pergumulan di bangsa ini, masalah banjir, masalah gempa, masalah COVID dan banyak pergumulan lain. Tolong pemerintahan, kelompok-kelompok yang selalu mengganggu supaya Tuhan menolong mereka juga, sadarkan, insafkan mereka supaya kami lebih baik membangun daripada merusak, lebih baik memotivasi, mendorong, mendukung daripada kami hanya memberikan hal-hal negatif yang bisa merusak bangsa kami. Kami berdoa terus supaya gereja Tuhan bangkit di negeri ini, Injil terus diberitakan, nama Tuhan dimuliakan, bawalah sebanyak-banyaknya jiwa kepada Tuhan. Pakai semua upaya sarana untuk memperkenalkan kasih Kristus kepada bangsa kami. Urapi hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, dan juga para pengusaha, pekerja-pekerja dan seluruh pegawai dan yang ada di pemerintahan swasta,
anak-anak-Mu, supaya mereka bisa terjadi suatu transformasi di dalam pertumbuhan iman mereka, agar mereka semua bisa menjadi saksi Kristus. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Bapa, supaya Engkau memberkati gereja kami ini. Tuhan terus menolong baik secara sinodal maupun lokal, agar semua boleh berkembang. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah lama tidak hadir Tuhan, supaya Engkau memberkati mereka semua. Mohon belas kasihan-Mu, arahkan mereka untuk datang kembali beribadah. Kami juga berdoa kepada Tuhan supaya Engkau memberkati balas sidang kami, Engkau tolong selalu. Dan juga untuk Ibu Yani Tuhan, kami terus doakan supaya tulang yang patah itu bisa tersambung dengan baik. Juga Engkau campur tangan untuk semua pemulihan atas diri dan hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan supaya Engkau memberkati juga untuk yang berulang tahun, hamba-Mu ini dan juga Chandra, tanggal 18 nanti. Tuhan juga memberkati terus, berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, memberkati juga Amos. Tuhan kiranya terus menolong untuk ke depan, dan bahkan sesuai dengan harapan dari keluarga ini juga, supaya nenek dari Amos bisa dimenangkan bagi Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, biarlah Roh-Mu sendiri terus bekerja Bapa. Kami juga berdoa supaya Engkau yang terus menolong untuk kesembuhan dari Pak Pudan. Tuhan, akan ada tindakan lagi yang ke-25 kali, sementara saat ini dia sudah mulai kesulitan makan minum. Tuhan, kami berdoa, kami sangat mengharapkan mujizat Tuhan terjadi, agar makan bisa menjadi lancar, normal, karena itu sangat penting untuk suplai asupan hal-hal yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Kami berdoa, sembuhkan dia Tuhan, tolonglah, karena ini masa-masa di mana dia mengalami pergumulan, dan bahkan seluruh keluarga juga mengalami pergumulan ini. Kami berdoa untuk seluruh apapun yang diperlukan, khususnya kesabaran orang-orang yang harus menemani dia, merawat dia. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dan bahkan untuk Ibu Opung dari Samuel juga yang ada di Tarutung, Tuhan tolong supaya dia juga masih terus ada yang memperhatikan. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk Michael, supaya Tuhan jamah Michael ini. Kami sebetulnya berharap ada pemulihan, ada kesembuhan. Kami juga berdoa kepadamu untuk Ibu Lili. Tuhan tolonglah Ibu Lili juga. Kami mohon belas kasihan-Mu atas dia. Dan untuk Pak Alek, kami terus doakan kepadamu seperti tadi yang disaksikan oleh Ibu Mai Tuhan. Kami tetap berharap mujizat Tuhan terjadi. Tolonglah Bapak. Kami berdoa, berharap, dan Stanley juga kami terus bawa ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau mengubahkan, agar anak ini bisa berbicara lancar Tuhan. Kami serahkan itu semua ke dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa untuk hamba-Mu ini dalam rencana untuk terus memberitakan Injil Tuhan. Biarlah hamba-Mu tidak pernah berhenti apapun yang menjadi tantangan, supaya hamba-Mu terus kuat, bersemangat, dan penuhi hati hamba-Mu dengan kasih Kristus, penuhi dengan hikmat wibawa-Mu sendiri, sehingga Injil itu terus bisa diberitakan. Terima kasih Bapak, apapun pergumulan dari jemaat ini, supaya Tuhan terus memberkati kami semua, memberkati keluarga kami masing-masing, memberkati anak-anak kami, pendidikan mereka, pekerjaan mereka, dan juga tentu teman hidup mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Natalia sudah bisa seminggu di Jakarta. Tuhan terus akan menolong dia untuk ditempa lagi, karena dalam kondisi sendiri itu akan membuat dia bisa semakin kuat, dan tentu juga semakin melihat betapa pentingnya arti sebuah keluarga. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan, dan berkati semua yang akan melayani di minggu yang akan datang ini. Tuhan sendiri yang menolong supaya semuanya boleh mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, dan juga kami doakan supaya Engkau terus melindungi tempat ini dan alat-alat yang kami miliki, supaya aman, tidak ada lagi yang hilang atau kecurian dan seterusnya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Dia. Kiranya Allah yang penuh dengan kemurahan dan kasih setia yang tidak pernah berubah, menyinari engkau dengan kasih-Nya yang luar biasa. Kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau berjalan, kiranya kasih setia itu akan terus melindungi engkau. Dan kiranya karya Kristus di atas kayu salib menjadi bagian yang menguatkan imanmu, menjadi bagian yang meneguhkan engkau. Setiap hal yang dikerjakan menjadi berhasil karena keyakinan dan iman di dalam Kristus. Bahkan penghiburan daripada Roh Kudus menjadi bagian yang akan terus melingkupi engkau saat ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Amin. Berserah pada Allah. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan ku didekat. Terima kasih Tuhan, benar Engkau yang akan terus senantiasa menjaga kehidupan kami, Engkau yang akan terus senantiasa menjaga langkah kehidupan kami. Hari demi hari, tahun demi tahun kami percaya bahwa kasih setia dan penyertaan-Mu nyata atas kehidupan kami. Dan kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan, Engkau terus memimpin dan menjaga kehidupan kami. Hari ini bahkan sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya kepadanya berkata, amin. Selamat hari Minggu, tetap sehat kita semua yang ada di tempat ini dan juga yang di rumah. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus.